warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini mengenai fabel. Ada yang tahu apa itu fabel? Ya, fabel adalah cerita kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan belaka. Kadangkala, fabel memasukkan tokoh minoritas berupa manusia. Fabel disebut juga cerita moral, karena dalam fabel syarat akan pesan moral. Pada video ini kita juga membahas ciri-ciri fabel, unsur-unsur fabel, struktur fabel, dan contoh fabel. Ciri-ciri fabel: 1. Tokohnya binatang atau hewan. 2. Watak atau karakter seperti manusia. 3. Konflik atau permasalahan dari cerita manusia. 4. Terdapat latar waktu, tempat, dan suasana. 5. Memiliki amanat dan pesan kepada pembaca. Ada juga unsur-unsur fabel. 1. Tema. 2. Latar. 3. Tokoh. 4. Karakter atau perwatakan. 5. Amanat untuk pembaca. 6. Alur. 7. Sudut pandang penceritaan. 8. Tujuan komunikasi cerita fabel. Berikutnya struktur fabel ada 4. 1. Orientasi. 2. Komplikasi. 3. Resolusi. 4. Koda. Contoh cerita fabel ada banyak sekali. Salah satunya kisah buaya yang serakah, ulat yang sombong, cerita gajah, kerbau dan harimau, semut dan belalang, dan masih banyak yang lainnya. Mari kita lihat video berikut ini. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, "Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu." Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, "Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita." "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, "Lari, lari! Pemilik ladang sudah tiba. Lari semuanya!" Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah.
Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Jadi sahabat, sudah paham ya apa itu fabel? Ciri-ciri fabel, unsur fabel, struktur fabel, dan contoh fabel. Nah, mari kita terapkan pesan moral yang ada di dalam cerita fabel pada kehidupan sehari-hari. Baik, sampai jumpa. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.